semuanya. Hari ini saya Selamat malam semuanya. Selamat berbuka puasa. Apa kabar? Alhamdulillah. Saya lagi ngomong loh padahal. Masa? Kamu kenapa lari-lari dari sana? Nggak lari kan, dari tadi saya di sini. Terus hai gitu. Kan emang gitu gimmicknya. Oh iya. Gitu. Bukan ganti mode rambut tadi ya? Enggak. Oh Ya. iya. Tadi ada di sana ya? Iya kan ya? Ya. Aku kan dari tadi di sini ya. Oh iya. Ya. Cuman orang bodoh yang percaya ya. Oke, baik. Pertama kali saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Jakarta yang ke-490. Dimana kita semua pasti Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Dan ini dari Jakarta semua? Ya, oke. Dan Jakarta pasti adalah kota yang menarik, pembangunan yang luar biasa meningkat dengan pesatnya, demo di mana-mana ya, macet nggak karuan dan banjir masih ada. Tapi itulah Jakarta, tetap kita cintai apapun itu. Kalau cinta sama orang harus menerima baik dan jeleknya, betul? Gua bangga. Jangan terima baik dan jeleknya, baiknya diterima, jeleknya dirubah gitu kan. Betul, iya. betul. Karena Jakarta itu adalah kota yang sangat unik. Hanya di Jakarta yang dengkul lebih berharga dibandingkan otak. Kok lebih berharga? Iya. Masa sih? Oh, tadi saya lagi jalan waktu kesini siang-siang lihat orang naik motor, helmnya ditaruh di dengkul. Oh iya ya? Ya udah punya Nyetir satu tangan, helm di sini. Nah, berarti dengkul lebih berharga daripada otak buat dia kan? Oh gitu? Iya. Karena mungkin itunya di dengkul. Ya mungkin ya kan. Nah, ya itulah dia. Jadi Jakarta itu memang kota yang unik dan hanya di Jakarta pula ya yang ada bom meledak orang selfie. Ya kan? Orang selfie sama jual cangcimen masih ada, sama jual sate ya. Iya. Iya, Udah kita betul. undang tuh. Bener. Oke, apa lagi Cika? Kita mempunyai fakta unik warga Jakarta, Pak. Warga Jakarta itu menyumbang setidaknya 2 trending topik setiap harinya. Wih, Luar biasa, pada nggak ada kerjaan ya Pak? Iya. Indonesia Coba merupakan di pengguna Twitter. Twitter terbesar kedua di dunia itu Pak. Indonesia pengguna Twitter kedua di dunia. Di dunia? Di dunia. Tapi katanya Indonesia negara yang belum kaya. Katanya banyak orang miskin ya. Kok semuanya punya internet? Ada lah buat itu mah Pak. Oh buat internet, buat nyinyirin orang mah ada lah. Pasti ya, beda. Oke. Lalu? Jadi tidak heran jika setiap hari ada saja trending topik yang berasal dari negara ini. Dan kebanyakan topik itu berasal dari isu-isu lokal di Jakarta. Isu-isu lokal di Jakarta. Itulah dia ya. Nah, ibu kota negara. Hanya di Jakarta. Betul. Kalau di Jepang orang berbuat salah, malu, bunuh diri, mati. Korea Utara orang salah, tembak mati. Kalau di Jakarta? Kalau di mana lagi? Di Cina, korupsi, hukum mati. Jakarta, orang salah dibela mati-matian. Apa ya Pak? Bener kan? Iya juga sih. Iya, tapi itu lagi. Lagi Pak, kebanyakan warga Jakarta adalah pengendara motor yang nyeleneh. Maksudnya nyeleneh itu gimana? Maksudnya akan saya jelaskan pada foto berikut. Oh ada fotonya? Ada. Oh ya oke. Nih, Coba ada. kita lihat fotonya. Ini adalah pengendara motor Jakarta. Nah, Anda lihat ya. Di negara lain hal ini hanya Anda bisa lihat di sirkus. Tapi di Jakarta hal ini terjadi. Nah lihat itu pandangan pertama. Nah lihat kan, ya benar kan, kan lihat kasur lebih berharga dibandingkan otak kan itu kan. Coba kalau jatuh, pasti yang diselamatin kasurnya dulu dibandingin temennya. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Yang tengah dihitung 3 lah ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 8 dong Pak, 8. Itulah dia makanya. Dan itu sering kelihatan loh di mana-mana tiap hari itu sering banget kelihatan. Nggak sekali 2 kali tapi itu sering banget kelihatan. Ya. Ya kan? Oke, lanjut. Ada lagi? Warga Jakarta punya kebiasaan memakai headset di tempat umum Nah, itu untuk dia. Nah, saya sering menghindari. lihat tuh orang lagi jalan di mall pakai headset. Yoi. Gue ya kan pakai headset. Udah lanjut. saya tuh mancing loh.
Oh gitu ya Pak? Saya pakai headset. Nah kenapa Pak gitu loh? Oh kenapa Pak pakai headset? Ya lu jawab lah. Oh saya jawab Pak Gimana ya. sih? Alasannya adalah untuk menghindari hipnotis. Hah, kalian tertegun nggak? Emang ini adalah alasan teraneh, tapi menurut survei kebanyakan orang Jakarta memakai headset itu adalah takut kena hipnotis. Karena kalau misalnya orang dihipnotis di jalan kan, hey, kan dia dengar langsung otomatis gini. Kalau gini kan, Jadi itu benar. Jadi orang ini menurut survei orang-orang pakai headset di jalan itu karena biasanya di Jakarta itu banyak kasus-kasus dihipnotis kan gitu ya. Saya tuh nggak percaya loh ada orang bisa hipnotis gitu. Saya tuh belajar hipnotis sudah 20 tahun. Nggak bisa orang ditepok begitu tuh nggak bisa dihipnotis. Dan itu yang pakai headset itu ya bodoh juga gitu. kenapa? Sekarang kamu pakai headset. Ya. Maksudnya supaya kamu nggak dengar omongan saya kan? Ya. Pakai headset coba. Set lagi jalan. Nah gini jadinya, oke? Kena langsung. Oh iya. Pasti dibuka kan? Orang ngajak ngomong kan? Iya lagi denger, ditepok, iya kena. Itu mah orang bodoh aja yang gitu Pak. Nah ya makanya saya punya tips untuk kalian kalau Anda tidak mau dihipnotis, pakailah headset tapi di power glue ke kuping. Nggak bisa Nempel dihipnotis. dong. Iya. Satu-satunya orang di dunia nggak bisa dihipnotis ya cuma satu. Siapa? Haji Bolot. Yang ada tukang hipnotisnya kesel gitu ya. Ya, tukang hipnotis saya hipnotis. Lanjut. Selanjutnya, di Jakarta, apapun profesinya, warga Jakarta harus terlihat intelek dan up to date. Oh iya, harus keren lah pokoknya. Orang Iya, Jakarta tuh harus keren, ya kan? Iya. Ada fotonya? Ada, Coba. silakan. Nih, Kasih kita lihat fotonya. ya. Nah, lihat ya. Ini adalah joki 3 in 1. Dan semuanya pura-pura baca koran. Biar Kalau- kelihatan Oh. intelek. Enggak, sebenarnya bukan kelihatan intelek sih. Saya agak nggak setuju nih. Enggak, biasanya kan kalau joki 3 in 1 itu kan gimana ya? Gini ya. Kayak piece gitu ya, dua gitu ya, dua gitu ya. Ya gini-gini juga Jadi bisa. kan dua atau gini kan. Ini menurut saya bukan karena dia melihat intelek enggak. Supaya nggak ditangkap kamtip pasti. Ya kan? Oh, pada baca koran. Udah bingung polisinya kan? Oh iya. Benar-benar. Dan hanya di Jakarta ketika banjir. Lanjut. Oh, selanjutnya apa ya? Jakarta punya warga yang asik gimana pun kondisinya. Betul. Mau kondisi apapun tetap asik. Tetap asik. Kayak gini nih. Oh, asik aja. Padahal ini mah banjir. Dibikin slow. Hidup mah enteng. Warga Jakarta mah. Wih. Liatin. Ya, itulah dia ya. Makanya disebut wak-wakland. Cuman di Jakarta tuh kayak begitu, liatin. Luar biasa. Oke, Warga baik. Jakarta. Lanjut kita ke nostalgia tentang kota Jakarta. Oke. Ketika ondel-ondel masih berjaya. Kita mulai ke alat transportasi Jakarta zaman dulu dan sekarang, Pak. Ya, Oke, pasti banyak yang nggak nyangka kalau dulu di Jakarta ada transportasi ini nih. Ada ya di foto ya? ya oke. Nih. Satu persatu. Kalian tahu nggak transportasi ini? Nah, Ada yang tahu ini apa? bemo, Benar nggak, Pak? bemo benar? Kalian tuh orang susah semua ya kayak gitu. Benar ini bemo. Bemo, benar. Siapa yang pernah naik bemo? Nggak ada. Oh, orang kaya. Mendadak kaya ya? Mendadak kaya. Tadi susah padahal. Mendadak kaya. Oke, yang kedua coba. Yang kedua, next, keluarin. Nah, bis tingkat. bis tingkat. Ada yang pernah naik bis tingkat? Nggak pernah naik bis tingkat? Nggak pernah apa nggak mau kelihatan Tunggu, orang susah? nggak pernah apa nggak pernah lihat? Nggak pernah lihat kan? Nggak pernah lihat bis Saya pernah tingkat. lihat tapi di TV yang zaman dulu gitu. Iya, tapi zaman dulu ada bis tingkat. Karena saya ngalamin naik bis tingkat dulu. Oh, umurnya udah banyak berarti ya? Ini kan zaman dulu. Iya sih Iya. memang. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya. Ada lagi? Nah, tahu ini apa? Asli ini apa nggak tahu? Tahu ini apa? Oh, tahu. Tukang tahu bulat. Bukan. Bukan. Tahu ini apa? Ada yang tahu ini apa? Apa ya? Ini namanya adalah helica. Helica. Iya, ini namanya helica. Tuh lihat, helica. Jadi dia tuh seperti bajai tapi bentuknya itu helikopter.
Nggak pernah naik? Bapak pernah naik? Nggak. Oh, udah ngaku aja. Pernah. pernah naik. Itu helica ya, itu namanya helica. Oke. Itu Pak, tahun-tahunnya sama. Jadi pas ada bis tingkat, ada bemo, ada helicak juga. Ada helica juga. Oh gitu. Oh Helica. ya, Kalau sekarang di Medan itu ada bentor. bentor, beca motor. Tahu ya? Medan. Oh, ini orang Medan. Orang Medan. Oh, yang suka nongkrong di Lapo. Kiu-kiu itu. Di Medan ada bentor. Ada benar. bentor. Ya. Saya pernah naik juga bentor. Iya. Hampir mati. Kok bisa Pak? Enggak, ini benar, ini cerita sebenarnya. Ini saya nggak bohong, nggak ngelucu. Jadi saya naik bentor gitu ya, lagi makan di mana tuh saya mau pulang ke hotel, males pengen cobain bentor ya. Udah saya topian gitu pakai tutupan itu, Pak hotel ini gitu ya. Ini beneran. Dia begitu. Oke, berapa lama? Saya tahu tuh jaraknya jauh banget. Dari situ jaraknya jauh. Saya nanya berapa? 15.000. Saya mikir kok murah gitu ya. Karena jauh banget jaraknya. Begitu gua naik, dia balik arah dong. Mobil kesini di jalan kesini, bayangin. Ini sumpah. Woi, gua gak lucu. Wah gila nih orang-orang. Dan beneran itu dia balik arah, dia ngelawan arah mobil. Saya sepanjang jalan pegangan tiang, tau gak? Dan dia kan gak mikir itu kalau nabrak kan gua dulu yang kena. Pantes 15.000, 5 menit nyampe. Beneran itu bentor namanya. Taruhannya nyawa ya. Taruhannya nyawa. Gara-gara duit 15.000 mati ya bayangin. Lanjut Cika. Orang susah. Ada foto selanjutnya lagi Pak. Kena transportasi selanjutnya. Oke. Nah, ini adalah Oplet. oplet. Oplet si Mandra. Ya. Oplet. Nah, itu Oplet oplet. Sidul. Itu kasino sampingnya ya. Dono, Iya. Indro, kasino. Orang zaman dulu. Ya, ini adalah oplet zaman dulu. Ini kalau sekarang kayak apa ya? Bemo, apa ya? Ya kayak gitu. Bajai. Bukan bajai karena rame-rame. Rame-rame. Oh. Bemo. Angkot. Angkot ya, sekarang angkot. Ya, oke. Oke, lanjut. Selanjutnya ada sungai di Jakarta dulu dan sekarang. Oh Pak. ya, betul. Jadi salah satu sisi kota Jakarta yang banyak jadi sorotan adalah sungainya. Ingat dong dulu gimana kumuhnya sungai Jakarta Pak? Betul. Nih kita akan lihat ya sungai Jakarta yang bersih dan cantik. Sungai Jakarta yang bersih dan cantik. Tuh itu yang dulu. Jakarta dulu, Jakarta sekarang. Wih. Wih, itu cuma sampahnya dipinggirin doang. Wih, ini sejak kapan jadi bersih gini? Sejak Ahok? Sejak Jokowi Ahok jadi gubernur ya? Oke. Wih, bisa kayak begini ya? Luar biasa loh. Luar biasa loh. Ya, berarti ada sungai di kota lain yang sekarang kotor sekali ya? Karena ini dipindahin Karena ke sana. dipindahin ke tempat lain. Oke, itulah sedikit tentang kota Jakarta. Jadi kalau Anda penonton hitam putih yang Anda bukan dari Jakarta, saya persilahkan Anda untuk janganlah ke Jakarta. Kita udah macet di sini bener. Ya, tetap aja di kota-kota Anda. Bangun kota Anda dengan semangat yang luar biasa. Jangan hanya Jakarta yang menjadi sebuah pusat perhatian, tapi kota Anda pun bisa maju seperti Jakarta. Ya, apalagi pemerintah sekarang sudah meluas dan semuanya udah bangun. Bandung sekarang kayak apa? Surabaya sekarang kayak apa? Jonggol kayak dulu. Jonggol. Bapak omnya Sony Wow. Jonggol. Oke. Itu tadi bahasan kita tentang Jakarta, Pak. Sekarang ada juga salah satu penduduk Jakarta, yaitu artis cantik yang tengah menjalani... Sorry, ini nggak cantik-cantik banget. Lanjut. Karena wanita. Oh, iya. Karena wanita jadi cantik. Yang sedang menjalani pendidikan di Columbia University di Amerika dengan beasiswa. Oh. You know Amerika, you know? Oh, di mana ya? Di Amerika loh, Pak.
Oke, kita akan undang siapakah dia. Tapi saya selalu bingung kenapa orang bangga sekali sekolah di Amerika dengan beasiswa. Saya malah lebih bangga sekolah di Amerika dengan uang saya sendiri. Orang beasiswa tuh kalau nggak pinter nggak punya duit gitu doang. Undang orangnya. Nanti aja. Oh nanti, bukan sekarang. Iya. Ya udah break kalau gitu. Setelah yang satu ini kita akan mengundang. Tetap di Jakarta. Tetap di Hitam Putih. Ya. Langsung aja kita undang, dia adalah bintang tamu kita yang tadi cantik ya. Yes. Terus pinter. Yes. Terus apa lagi? School at luar negeri. Oke. Karep mulai ya. At Amerika. Tasya Kamila. Anak gembala. Tasya. Telah tiba. Wah, kenapa kamu silau? Itu lampunya nyorotnya ke kepala Om Deddy sih, jadi kan mantulnya ke mata aku. Ah, kamu ini. Yuk di Amerika jadi semakin pinter ya. Kenapa ngomongnya gitu? Kuliah di Amerika. Ya? Ini kayak orang Tiongkok yang pakai accent bahasa Inggris ya. Yuk kuliah di Amerika, kayak Oh, kan gitu. kayak gitu. Ah, gimana? Tasya Contohin, kuliah di contohin. Amerika. Nah, ya biasa aja. Tasya kuliah di Amerika. Iya. Berangkat jam berapa dari Jakarta? Gimana sih ini orang? Dia tinggalnya di sana. Tinggalnya di sana Oh, gitu. Lu kira pulang pergi tiap hari. Kirain. Kapan lulusnya? Oke, sit down please. Give me Iya, applause. oke. Give me applause. Bener juga sih, kuliah di Amerika. Berangkat jam berapa di Jakarta? Ya kan, kadang saya tuh bener yang setuju dengan saya tepuk tangan. Demi nasi kotak ya, mereka rela tepuk tangan seperti itu. Bukan, apa nggak malu sama jaket sama meter gitu? Kasian loh. Oke, sekolahnya di Amerika, kuliah di Amerika, ambil jurusan Public Administration. Public Administration. Aku lagi ambil S2 Lagi ambil S2, S1-nya di mana? di UI kemarin. Oh, S1-nya di UI. Oh, saya juga di UI. Apa tuh? Usaha ibu dagang gorengan. Ada anak UI di sini? Oh, usaha ibu beneran. Jurusan, tadi apa? Public Administration. Public Administration. Ngapain itu? Belajar analisis kebijakan publik sih sebenarnya. Oh, adalah? Jadi dari kebijakan publik kita diajarin untuk gimana caranya menganalisis dan mengambil keputusan dari situ. Either perspektifnya bisnis atau pemerintah atau NGO kayak gitu. Lu kayak lebih pintar ya dibandingkan waktu itu datang ke sini ya. Oh iya, saya udah ditempa di sana. Widih. Udah apa? Udah ditempa. Oh, apa itu? Ditempa. Di tempat. Itu loh, tempat sampah. Tempat. Oh, itu tempat. Dia ini dapat beasiswa dari LPDP. Iya. Oke. Dibayari oleh pemerintah ya. Iya. Jadinya nanti kalau udah lulus kamu harus kerja dengan pemerintah. Enggak juga sih, yang penting kalau kata LPDP sih kembali ke tanah air sewaktu dibutuhkan. Oh, kembali ke tanah air sewaktu Iya. dibutuhkan. Emang masih butuh kamu tanah air gitu? Masih dong. Masih lah, kan di sana udah menimba ilmu, nanti di sini hopefully bisa diaplikasikan. Oke, sekarang sudah semester? Sekarang semester 2 masuk semester 3. Masuk Sekarang semester lagi libur, kan libur telah tiba. Oh iya. Dulu belum punya TV ya pas aku nyanyi, ketahuan. Biarin belum punya TV tapi udah naik itu oplet, tingkat. Ya itu bukan dibanggain. Lu bukan belain gua namanya. Gimana sih? Tunggu. Kita jangan menghina seseorang. Oh, ya. Karena biar bagaimanapun katanya Tasya ini punya cita-cita untuk menjadi seorang menteri. Amin. Iya. Benar ya? Jadi seorang menteri ya? Iya. Lihat penonton, tenggelamkan. Oh, menteri. Jadi menteri apa? Pengennya sih mungkin lingkungan dan kehutanan, atau kayaknya kalau menteri keuangan agak banyak banget ya pekerjaannya. Mungkin nggak menteri keuangan sih, nggak tahu sih, tergantung presidennya mau nempatin saya di mana, karena kan yang ngambil keputusan presiden, yang nempatin di mana gitu kan, yang nge-shuffle nanti juga presiden. Jadinya
tergantung ntar Pak Presiden mau naruh saya di kementerian apa gitu. Kok lu kok pede banget sih? Kayak udah pasti gitu loh. Saya sih tergantung presiden ya mau naruh saya di mana gitu. Semester baru semester 3. Presidennya belum tentu sama. Iya benar-benar. Iya benar. Gimana sih? Tapi nggak Hati-hati. pede boleh. Iya boleh, jangan marah-marah dong. Tapi ada favorit menteri yang di era sekarang nggak? Siapa? Favorit banyak sih ya. Yang pasti Ibu Sri Mulyani itu salah satu favorit aku gitu. Kenapa sih ngeliatin mulu? Kalau presiden favorit di era ini siapa? Presiden Cuman favorit. satu presidennya. Oh, iya, berarti fokus. Iya fokus. Nggak, saya tuh bingung sama bintang tamu saya ini. Oh kenapa? Kenapa Saya sih? begini, kenapa sih ngeliatin mulu? Nggak, bintang tamunya cuma lu. Terus gue mau ngeliatin samping lu. Aneh. Tapi jika dia ini orang sombong. Kenapa? Karena awalnya ketika dia dapat beasiswa, dia itu ditinggalkan di dorm. Dorm tuh kayak Asrama. Iya. Kayak asrama. Tapi terus dia tidak kuat dan dia pindah ke apartemen. Karena dia sombong. Enak aja karena sombong. Bedanya juga nggak jauh, cuman beda $100 biayanya antara dorm sama Tapi kenapa lu pindah ke apartemen? Soalnya kalau di dorm itu kita kan sharing kamar mandi sama beberapa orang lain kan. Barengan gitu? Iya, jadi gantian, maksud barengan sih. Gantian lah masuknya, maksud barengan. Iya, maksud. kamar mandinya untuk barengan, Iya, masuknya iya. gantian. Iya, Gimana benar. sih? Tapi untuk Katanya cewek, sekolah di Amerika. sharing kamar mandi sama beberapa cewek. Tapi nggak semua orang di sana tuh bersih. Jadinya kadang-kadang tuh toiletnya suka nggak di flush. Terus suka ada tisu bekas. Karena cewek-cewek kan ada pembalut bekas. Kayak gitu kan aku nggak risih ya daripada aku. Lah kamu kenapa buangnya sembarangan? Bukan aku, orang lain. Aduh ini nggak nyambung nih. Sinyalnya kurang kuat ya kalau Geseran, jadi sinyalnya kencang. Iya. Tambah on saya dekat sini. Saya tengah-tengah aja kalau itu. Iya kayak gitu. Jadinya aku nggak betah dengan ya yang seperti itulah. Oke, yang biasa buang sampah sembarangan tuh orang apa? Aku nggak bisa memprofilkan satu ras atau satu orang gitu ya. Ya pokoknya yang tinggal di situ lah. Yang tinggal di situ. Kebanyakan yang tinggal di situ orang bule atau orang Indonesia? Kebetulan di unit aku orang Asia sih. Kebetulan. Orang Asia. Oke. Tapi sekarang dia udah belajar untuk hidup mandiri, dia bisa melakukan segalanya sendiri, katanya dari mulai masak sendiri, makan sendiri karena nggak ada yang nemenin, sampai ngosek WC sendiri. Luar biasa Tasya, mumpung liburan di sini jadi pembantu infal aja. Udah bisa. Masak bisa. Bisa. Ngosek bisa. Bisa. Iya jadi di sana ya mau nggak mau ya kan kalau di Indonesia apa-apa tuh aku ada fasilitas, maksudnya diurusin sama mama. Di sana you have to be Iya, your I have own to, stand. I have to survive. Anyway Tasya, sorry, gua tadi bercanda. I'm really my honors to your fathers. Ya, I'm really sorry to hear that. Gua tadi baru ingat bahwa I just remember that he passed away. Jadi ayahnya Tasya nih baru meninggal dunia kapan Maret ya? Bulan Maret ya. Bulan Maret ya. Oke. Kenapa saya juga ngerasa sedih juga karena saya tahu ayahnya Tasya gitu ya. Couple times papanya kesini 2 kali 3 kali? 2 kayaknya. 2 kali ya? Atau 3 kali. 2 kali kesini. Ada tisu. 2 kali kesini terus dan Om tuh baik banget gitu. Saya suka bercandain sama Om. Kalau lagi ada itu kan saya suka bercandain. Om sakit sendi mulu. Gue bilang kayak gitu. Gitu Karena kan. di sini itu ya. Karena di sini waktu itu Kasih kan informasi kasih terus informasi. Ya. Terus tapi waktu I know you don't like to bring it up, but it's just my curiosity. Bukannya Papa kayaknya sehat-sehat aja waktu itu? Memang sehat sih, tapi kita juga nggak begitu tahu soalnya Papa itu orangnya nggak mau ke dokter. Jadi selama hidupnya ya maksudnya nggak selama hidupnya sih, mungkin 15 tahun belakangan ini sih beliau orang yang nggak mau ke dokter gitu untuk alasan apapun gitu. May I know kenapa? Why? Karena
nggak tahu, kayaknya nggak pengen tahu aja what's wrong with him atau kalau ada sesuatu yang mungkin dia sakit atau apa. Tapi sebab meninggalnya? Serangan jantung. Ada tanda-tanda atau apa? Alhamdulillah sih aku waktu seminggu sebelum papa wafat, aku sempat ketemu dulu sama papa karena aku balik ke Indonesia buat ngerjain project gitu di Sumba. Sempat ketemu sama papa, sehat-sehat aja. Cuman beberapa hari setelahnya sempat sesek di dadanya, sesek banget. Tapi kebetulan ada mama, jadi sama mama, mama tahu pertolongan pertama mungkin dikiranya kan serangan jantung, memang harus dibatukin dulu yang kencang, harus disuruh batuk, terus dipijit segala macam. Habis itu kita udah bujuk untuk papa supaya ke dokter. Aku dari Amerika juga WhatsApp terakhir aku sama papa, ngebujuk papa supaya ke dokter gitu kan. Cuman almarhum nggak mau, bilangnya udah yang penting kamu doain aja untuk papa. Setiap habis sholat doain. Mamaku juga disuruh ngajiin seperti itu. Mungkin memang udah ada feeling atau apa, nggak tahu lah. Tapi akhirnya hari Jumat tanggal 24 Maret papaku dipanggil Allah gitu. Dan itu karena serangan jantung. Tasya di Amerika? Aku di Amerika. Berarti pada saat pemakaman nggak sempat ke situ? Oh. Oke. Pada saat ayah meninggal, bisa sudden death? Bisa dibilang gitu sih ya. Karena waktu itu kan hari Jumat, papa masih sempat sholat Jumat dulu di masjid, terus masih sempat bilang ke mama mau ke kantor dulu segala macam. Tapi kita nggak ada yang tahu umur ya. Pas sorenya udah dipanggil Allah gitu. Tidak sempat rumah sakit? Nggak sempat ke rumah sakit. Oke. I'm really sorry to hear that. Tapi Tasya, saya nggak mencoba menghibur sih ya, nggak mencoba menghibur sama sekali. Tapi kalau saya ditanya, saya satu saat meninggal dan ditanya meninggalnya mau apa gitu ya, kalau saya boleh milih, saya milih serangan jantung. Karena meninggal serangan jantung itu tidak merasa sakit, cepat, dan it's just that's it. Karena saya sempat melihat orang-orang yang masuk rumah sakit sampai berbulan-bulan dan sebagainya. Memang buat yang ditinggalkan pasti buat Tasya kaget sekali karena nggak siap lah ya. Tapi untuk ayah kamu saya rasa is quick and then he doesn't feel anything. Aku juga berharap semoga almarhum kusnul khotimah dan nggak merasakan sakit atau apapun di saat dipanggil Allah gitu aja. Tasya berarti kehilangan banget ya, Yus deket banget sama ayah kan? Iya, pastinya lah. Kalau aku di US kan aku kalau mau ujian atau apa kan aku tuh orangnya panik. Selalu papa yang nenangin aku, jadi pasti ngerasa inilah ya ngerasa kehilangan pastinya lah. May I know what is your most beautiful moment with him? Mungkin salah satunya pada saat aku mau lanjut S2, terus ngumpul lah sama mama sama papa. Terus mama juga khawatir, aduh S2-nya jauh, terus juga nanti gimana, berarti kan kamu istilahnya jobless ya selama 1 tahun menuntut ilmu, kan berarti kamu nggak syuting, nggak apa. Terus kayak mama, aduh gimana nih, nanti cukup nggak uang kita buat sekolah di sana. Terus papa yang encourage aku untuk kayak udah nggak apa-apa, daftar beasiswanya juga. Kata papa, emang kalau uang itu bisa aja habis, tapi ilmu nggak akan bisa habis, katanya gitu. Yeah, I'm really sorry to hear that.
Kamu ingat ya waktu papanya? Iya ingat waktu di sini. Sehat banget. Malah bercanda-bercanda lagi pada Iya, saat itu dan ya. beliau juga orangnya ya suka bercanda gitu kan. Nggak, kelihatannya emang serius tapi orangnya sebenarnya suka bercanda dan itu ya sangat lembut. But I can't say anything, but I wish that he's happy now. Okay, and for sure, if he can see you now, he's proud of you, and he's hoping all the best for you to be one of the most successful person in his mind. Amin, amin. Saya break dulu. Jangan marah-marah, tetap di hitam. Halo pemirsa Hitam Putih dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Awe. Dan saya Dede Kendor. Kita kali ini akan membagikan tips Mudik. mudik untuk Anda semua. Karena udah waktunya nih, mau deket lagi lebaran, pasti lagi prepare buat mudik. Orang-orang pada mudik. Pada mudik. Saya juga mudik kan. Lo kemana? Saya tinggal di Bekasi. Tapi saya mudiknya? mudik ke Tambun. Pak, masih Bekasi juga, Pak. Gak apa-apa dong. Masih Bekasi juga. Saya muter tapi lewat Bandung ntar. Biar ada jauh ya. Biar Anda jauh Pak. Saya juga pengen mudik soalnya. Tapi kita ini mau bagi tips mudik buat yang jauh ini, buat yang jauh. Yang jauh lah. Yang jauh lah. Ini yang pertama yang mesti dipersiapkan adalah Yang utama nih. Yang utama. Yang utama itu pertama tuh ya harus bawa uang ya. Kok ya pasti Mempersiapkan bawa uang. Persiapkan uang. Karena ya kan kalau pakai kendaraan pribadi beli bensin, Beli pakai bensin. duit. Terus kalau naik kendaraan umum pakai duit tiket, Beli pakai tiket, duit, iya. ya nggak? Harus Kecuali kalau Anda pengen jalan kaki boleh sih, itu nggak pakai duit juga bisa. Pakai duit juga, Pak. Pakai duit juga ya? Buat minum ya? Buat ojek gendong. Ya itu yang pertama itu. Dan jangan lupa juga uangnya siapin uang yang baru. Loh, kenapa sih yang baru? Karena nanti buat bagiin anak kecil. THR, itu. kecil. Anak kecil tuh memang suka banget sama uang baru. Padahal kalau dipikir-pikir tuh nggak ada bedanya gitu. Uang baru sama uang lama sama aja. Sama aja, nilainya sama. Sama nominalnya aja. Uang lecek ya segitu-segitu juga. 10.000, 10.000. Nggak mungkin uang lecek begitu dibuka nolnya hilang satu. Wah ini mana nol nih? Tetap aja ya, sama, tetap sama. Yang kedua mesti jaga stamina. Stamina. Stamina mesti dijaga karena perjalanan jauh jadi mesti sehat, bugar. Ya, Iya. kalau perlu konsumsi obat-obat yang bikin Anda jangan bikin yang bikin ngantuk. Jangan bikin ngantuk. Kalau yang pakai kendaraan pribadi jangan yang bikin ngantuk kalau minum konsumsi obat. Cari obat, konsumsi obat yang bikin Anda kaya, ganteng, cantik, nah itu. Obat apa Pak Ya, itu? terserah, yang penting lebih berfaedah kalau obat kayak gitu. Dan yang paling penting lagi adalah pastikan Anda punya kampung. Nah itu dia pasti. Mudik tapi nggak punya kampung gimana? Siap nih. Wah. Bu berangkat Bu. Pak kita kan gak punya kampung Pak. Mau mudik kemana? Gak enak. Kita akan bagi tips mudik buat yang pakai angkutan pribadi. Nah ini yang pakai angkutan pribadi, hindari bawa barang yang berlebih. Nah ini Minimalisir, ya. Sering terjadi nih. Jangan bawa yang nggak perlu. Kenangan bersama mantan jangan dibawa. Buang aja, tinggalin. Apalagi mantan kepala sekolah. Ah itu, lebih-lebih. Gak penting ya. Gak penting. Yang kedua, ini tips yang kedua buat yang naik angkutan umum. Ini hati-hati terhadap penumpang yang menawarkan makanan atau minuman. Nah ini, hati-hati. Oh suka takutnya kan diracun atau apa kan itu dia, ya? tahu-tahu Bu, ini pingsan permen. aja. Oh. Jangan mau diterima. Kalau yang nawarin makanan, minuman, jangan, tolak aja. Kalau perlu minta mentahnya aja. Oh bisa. Lumayan. Bu mau permen? Oh, makasih. Kalau ada mentahnya aja. Oh iya bentar. Lumayan. Tips yang ketiga. Nih yang ketiga, jika Anda membawa anak kecil, nih kalau bawa anak kecil, Ya. nih biar ini mengantisipasi karena anak kecil kan biasa kemana-mana, kasih name tag. Biar apa? Kalau hilang gampang, lengkapi sama data diri. Jadi kalau dia menemukan, nah, Ada sebentar, contohnya? ada contoh. Nah, Oh ini Dede. pakai name tag. Pak anak kecilnya tua banget ya Pak? Anak kecil apa ini begini? Futuristik. Siapa tahu kan kalau hilangnya lama udah gede jadi begini. Ini, jadi udah ketahuan. Futuristik. Pakai alamat lengkap. Nah, tuh. Oh iya Tulis. benar. Atau kalau mau gampang ya, distempel aja palanya Pak. Jaket lorasin. Tapi ingat hati-hati tulisannya. Tulisannya nama ya. Jangan ditulis ini anak pakai gantungan terus ditulis dijual. Jangan.
Ada yang nawar, bayar. Berikutnya Pak. Tips yang keempat, ini buat yang naik angkutan pesawat atau kapal laut. Ini mohon, perhatikan mohon. Yang naik pesawat atau kapal laut, tolong jangan minta turun di tengah jalan. Nah itu. Bahaya. Nah. Tapi memang ini penumpang pesawat ya. Saya perhatiin nih kalau lagi naik pesawat gitu, biasanya tuh penumpang pesawat tuh sering malah nggak sabaran. Nggak sabaran nih? Biasa kan baru landing nih. Terus ini kan biasanya tunggu sampai berhenti, nanti tanda seat belt udah hilang, baru kita buka kan. Buka. Ini tanda seat belt belum mati Pak, itu udah pada berdiri-berdiri. Udah ngambil koper gitu. Padahal belum nyampe ini, belum parkiran. Pintunya juga belum dibuka pintunya. Ini takut banget pesawatnya terbang lagi kali gitu. Karena kan nggak mungkin ditinggal juga Lagi gitu. buru-buru. Nggak mungkin dong, nggak mungkin kita lagi santai gitu pas mau kemana Pak? Mau keluar? Oh udah terbang lagi, kita kan nggak mungkin juga ya kan? Pasti mah begitu-begitu aja. Juga sih, ya juga iya, sih. makanya. Nah itu dia, buat yang pakai angkutan umum itu tips-tipsnya. Dan ini buat yang kendaraan pribadi. Pribadi? Oh ada tipsnya juga. Buat yang pakai kendaraan pribadi, ini sebelum berangkat dipastikan dulu kondisi kendaraan Anda. Dicek dulu tekanan ban, dicek oli, aki, nini, abah, opa. Kan ikut semua, iya. ikut semua. Sekeluarga ikut. Dicek tekanannya ya? Dicek tekanannya. Kan takut-takut di tengah Takutnya jalan. hipertensi, Namanya ya. orang tua ya nggak? Nah itu tipsnya. Berikutnya Pak. Periksa kendaraannya, walaupun Anda punya BPJS, periksa kendaraannya jangan di klinik ya. Di bengkel tetap. Ini buat tips yang kedua. Iyalah, mentang-mentang punya BPJS terus periksanya, Pak saya mau periksa kendaraan, tapi di klinik. Jangan. BPJS nggak guna di situ. Tipsnya bagus banget nih. Sumpah. Tips yang ketiga. Nih tips yang, berapa tadi? Tiga. Oh, dua. Yang kedua, ini ya tadi udah ya, konsumsi obat-obatan. Udah ya. Obat-obatan. Tiga. Konsumsi obat-obatan yang bikin Anda segar. Ya. Gitu. Ketiga. Ini karena driver perjalanan panjang. Ini yang ketiga. Tipsnya adalah kalau capek, ini buat yang driver, kalau capek istirahat. Kalau ngantuk tidur. Kalau bosen ngomong, jangan tiba-tiba ngilang. Kasih kabar dong. Ini gimana sih? Sabar Kalau ya. bosen bilang. Sabar. Emang gitu. Ya, bukan. Emang gitu. Emang kamu udah nggak sama si Bambang lagi? Berikutnya. Tips yang keempat. Ini kalau lewat di jalan raya yang banyak polisi tidurnya, lewatin aja. Jangan dibangunin. Wah, mana? Buang-buang waktu nggak usah. Jangan. Ini buat pengendara apalagi yang pakai motor. Nah, itu harus dipakai lengkap tuh, yang pakai motor. Nah, Nah, ini kan ada pakai helm lengkap. Ya. Pakai jaket. Jaket. Pakai celana panjang, sepatu. sepatu boot. Nah, nggak apa-apa pakai motor nih, kayak motor gini, pakai motornya misalkan mereknya ya Mahmud gitu. Helmnya Honda gitu. Jaketnya Suzuka, nggak apa-apa. Nggak matching juga nggak apa-apa, yang penting lengkap. Biar nggak ditilang. Pengendara motor tuh kadang-kadang suka ini yang paling ini berlebihan, muatannya berlebihan. Nah, itu dia. Iya kan, bapak, ibu, anak dua, kakeknya dibusi. Wah, ponakan ada di spion, ada ponakan begini. Jangan ya. Itu kebiasaan, yang itu terbalik itu kebiasaan naik mobil dibawa ke kebiasaan naik motor. Begitupun sebaliknya nggak boleh. Kebiasaan naik motor nggak boleh dibawa di pas naik mobil. Contohnya lagi naik mobil ada genangan air, kakinya diangkat. Kebiasaan naik motor, Pak. Padahal naik mobil. Atau mau belok kanan tangannya gini. Jangan. Ini buat yang naik motor, ini yang buat naik motor kalau lagi mengendarakan motor itu ya mengendari motornya sewajarnya aja lah. Nggak perlu naik motor gitu terus di standingin gitu. Apa naik berdiri di atas jok, nggak usah. Anda tuh mau mudik bukan mau sirkus. Nah, ini. Aduh. Nah ini yang terakhir buat yang naik kendaraan pribadi ini patuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah iya, jadi kalau lampu merah ya berhenti. Jangan, nih sering banget emang nggak, apalagi kan kalau mudik itu kan pengen cepet-cepet ketemu emak, yang emak bapak di kampung, kadang-kadang nggak sabaran. Lagi naik motor, set. Lampu merah kan sekarang ada countdown-nya, tau nggak tuh? 3, 2, 1, itu kadang-kadang masih 3 udah maju-maju tuh. Oh ya kan? Masih 3 tuh. Nah ini boleh lah ntar Pak Polisi sekali-kali dikerjain yang kayak gitu-gitu. Gimana ini? Jadi lampunya disetting nih. Jadi pas 3, 2, 1 udah maju-maju nih. 0, min 1, min 2, wah. Atau biar lebih ini lagi,
Kalau countdown 5, 4, 3, 2, 1 itu orang jadi buru-buru gitu kan. Jadi wah udah mau 1 nih. Kalau nggak diganti lah yang countdown itu. 5 tambah 2 dikali 2 Ribet, ribet Pak. Atau mungkin bisa mengajak kerjasama dengan NASA, Pak. Oh, gua kepakai NASA. Oh, jadi 3, 2, 1, 0 terbang. Lampunya terbang. Tapi ini kita punya contoh rambu-rambu lalu lintas. Kalau pas mudik ini biasanya suka ada nih. Kita lihat ada gambarnya kah? Di mana ya gambarnya? Gambar ada rambu-rambu lalu lintas. Nah ini kayak ini kan. Tuh, nih. Nah ini, tuh. Nah ini. Jangan kecelakaan di sini, rumah sakit jauh. Nah. Berarti nih kalau dekat rumah sakitnya boleh. Ini emang jauh dari rumah sakit berarti. Nah ini rambu kayak gini nih. Ini kalau yang di depan rumah sakit rambunya beda lagi. Rumah sakit dekat, nggak ada yang kecelakaan nih. Nih. Tuh. Down to milk. Ojo ke susu. Wah, ini bahasa Inggris ini. Ojo ke susu ya. Kalau nggak ke susu kemana ini? Bahasa Inggrisnya keren banget nih. Ada lagi nggak? Ada lagi? Nah ini. Ah ini. LGBT. Lagi nyetir nggak boleh telepon. Berarti Nggak WhatsApp boleh dong? Hah? WhatsApp. Kan pakai telepon. Oh iya, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau WhatsApp pakai laptop boleh. Bang pelan-pelan please, adek tegang kali ini bang. Waduh. Benar. Ini rambu di jalan ini. Itu rambunya itu kalau selesai orang mudik selesai, itu dipindahin ke kamar pengantin deh. Oke, itu dia tips mudik dari kita berdua. Mudah-mudahan mau mudik juga mungkin mau tanya-tanya. Anda nih ngasih tips mudik. Iya. Sok tahu. Anda pulang kemana? Saya ke Tambun. Saya naik elf. Kayak profesional gitu loh. Memang lu mudik kemana? Saya jauh Pak, saya kan rumah di Bogor. Ya kan, mudik saya ke Puncak. Bapak tinggal naik ojek. Tapi kan Ini baru mudik. Udah Saya nyiapin mudik. apa aja? Saya mudik ke Bandung, saya nyiapin bawa baju, chargeran, Baju, alat make charger, up, alat make mobil, up, mobil apa, semua. bantal, selimut. Itu gitu bukan kan. mudik. Apa tuh? Diusir orang tuanya. Minggat. Mudik. Oh, mudik. Kalau cewek mah gitu. Ya oke lah, baik. Ya itulah dia tadi tips-tips dari AWDD ya, supaya mudiknya aman dan selamat di jalanan. Jadi kalau Anda mudik, yang penting adalah utamakan keselamatan. Dan ingat, baru saja ada pesan dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, bagi Anda yang mudik menggunakan kapal pelni, jangan turun di tengah jalan. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita kembali lagi di Hitam Putih, masih bersama Tasya dan mereka. Disebut namanya apa? Disebut. Ngapain? Ya untuk menghargai aja. Ah iya, Dede ya. Awe dan Dede. Iya, Dede. Baik. Mas Awe. Kenapa suruh duduk sini? Mas Awe dan Mas Dede ya. Iya. Tasya punya ini enggak? Enggak, itu cuma ngasih tahu Mas Awe dan Mas Dede ya. Tasya. Kurang koma doang. biasanya nanya loh, abis tanya itu terus nanya gitu. Ada pertanyaan. Enggak, itu penguatan doang kok. Tasya, Jakarta is birthday today. Diketawain. I don't know why you laughing me. Why? Oh, bang. Saya bangga. Thank you. I wanna know what you wishes for Betawi at 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19. 19 lagi. 19. 4019 tuh berapa coba? 1490. 490. 400 nanti. Apa maksudnya, apa nggak ngerti? Harapan lo buat kota Jakarta di ulang tahunnya kembaran lo sudah Oh silakan. my god. Kuliah di Jakarta, di kuliah di Amerika nggak ngerti. Lu yang
Silakan Tasya. Ya, semoga Jakarta selalu aman ya, itu salah satu yang terpenting. Karena banyak yang mencari nafkah di Jakarta, banyak yang tinggal di Jakarta. Jadi semoga Jakarta selalu aman. Terus juga seiring dengan pembangunan bisnis di Jakarta, fasilitas publiknya juga semakin baik lagi. Itu aja. Amin, amin. Oke. Baik. Ya, Awe, Dede, selamat libur ya. Kita salah Jakarta gitu kan lagi ulang tahun kita ditanya. Udah mikir tuh dari tadi. Kita juga udah punya jawaban. Apa? Ayo, cepat apa? Kan belum ditanya. Kan Apa? Ya pengennya sih Jakarta jadi kota yang dengan tingkat toleransi yang tinggi antar agama dan antar ras, itu aja mas. Betul banget, amin. Keren banget. Karena sekarang masalah itu yang lagi parah-parahnya ya. Jadi mudah-mudahan ya lah kita lahir dari dulu nggak pernah ada masalah itu dan sekarang mudah-mudahan tidak ada masalah lagi. Thank you Awe, Dede, thank you Tasya, terima kasih. Terima kasih. Big condolence about your dad ya. I'm sorry to hear that again. Oke. Baik, saya tutup acaranya dan inilah dia kota Jakarta ya. Apapun itu masalahnya yang ada, tapi kita masih ngelihat bahwa banyak sekali orang-orang dari berbagai kota lari ke Jakarta untuk mengejar mimpinya. Dan ada masalah di sana karena banyak orang berpikir bahwa Jakarta itu gampang untuk mendapatkan mengejar mimpi, and that's not true. Kalau Anda tidak punya kemampuan, kalau Anda tidak punya keunikan, Anda ke Jakarta, Anda akan semakin susah hidupnya ya. Tapi kalau Anda punya kemampuan dan Anda punya potensial yang luar biasa, well, Jakarta adalah sebuah tempat di mana kadang-kadang mimpi seseorang bisa menjadi kenyataan. So whatever the problem is, no matter what, Jakarta is still the place where sometimes a dream come true. Saya dari Komisi Jessica, inilah Hitam Putih.